Desa Tanjung Asam adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Desa ini berjarak sekitar 4 km dari jalan raya. Untuk masuk ke dalam desa dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke pertengahan desa. Desa ini terletak di ujung dari dua desa sebelumnya, yaitu Desa Talang-Taling dan Desa Dusun Tua. Mayoritas mata pencarian orang-orang di Desa Tanjung Asam ini adalah petani. Sehari-hari kegiatan orang-orang di Desa Tanjung Asam ini bercocok tanam di kebun milik sendiri maupun kebun milik orang lain. Namaku Indah Ramayani, biasa dipanggil Indah. Sekarang aku duduk di bangku kuliah semester 5. Aku mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tepatnya di UIN Raden Fatah, Palembang. Pada tugas ini, saya tertarik untuk mengangkat karya kerajinan keranjang dari bambu dan tali strapping. Di Desa Tanjung Asam ini terdapat kerajinan anyaman berupa anyaman keranjang dari bambu dan tali strapping. Asal mula sejak kapan kerajinan anyaman keranjang ini tidak ada yang tahu, karena keranjang ini sudah ada sejak dari orang tua terdahulu. Bakul. Untuk sejarah bakul ini itu dari nenek moyang kami dahulu pembuatannya ini, karena untuk sekarang ini kami kurang paham atau kurang tahu untuk sejarahnya. Yang jelas untuk pada zaman-zaman dahulu nenek kami sudah melakukan ini, karena untuk yang plastik zaman sekarang belum ada. Nah sekarang dengan adanya perpindahan atau kemajuan zaman berpindah ke plastik yang dijual di pasar-pasaran. Jadi maka dari itu untuk keranjang untuk bambu sebagian orang masih untuk melakukan atau membuat ini untuk keperluan seadanya. Nah untuk yang jelas untuk keranjang yang terbuat dari plastik itu sekarang masih digunakan untuk masyarakat Desa Tanjung Asam. Untuk keranjang itu berbagai macam kegunaan, yaitu yang pertama untuk mencuci ikan atau sayur-sayuran. Kalau untuk di dapur untuk bawang, wadah bermacam-macam seperti bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Itu untuk penggunaan atau untuk fungsi daripada keranjang ini. Nah untuk tata cara bikin keranjang atau bakul ini, yang pertama-tama kita harus mencari bambu yang agak muda, tua lewat, muda lewat, jadi tengah-tengah antara muda dengan tua. Nah selanjutnya itu dibelah tipis-tipis dan direndam. Nah itu dibelah dibagi 4 tergantung dengan keadaan bambu. Seandainya bambunya tebal ya dibagi 4, terus dibelah-belah. Setelah itu baru dianyam satu persatu. Yaitu kalau bakul penganyamannya atau pembuatannya bikin 2-1. Kalau keranjang seperti ini ya lu 1-1. Nah yang rumit untuk bucunya ini. Nah, itu untuk rumit kuncinya pembuatan bakul dan keranjang. Siapkan bahan-bahan membuat keranjang. Belah bambu menjadi kecil-kecil. Belah bambu menjadi tipis-tipis sehingga yang diambil hanya kulitnya.
direndam agar mudah diteguk. Lalu bambu dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering bisa langsung kita anyam. Pertama, buat dasar keranjang dengan pola satu-satu. Menganyamnya harus sama rata, apabila vertikal 8 maka horizontalnya 8 juga. Selanjutnya, untuk membuat sudut, tekuk bagian ujung-ujung dasar bambu ke dalam. Sehingga nanti akan berbentuk sudut. Kemudian anyam dengan cara satu-satu atau keluar masuk. Lakukan hingga sampai atas atau sesuai keperluan kita.
menyiapkan bahan-bahan, pertama kita cat terlebih dahulu talinya. Lalu keringkan. Lanjutkan dengan menganyam. Buat dasar keranjang terlebih dahulu dengan menganyam beberapa tali, kemudian ditambah dengan tali berikutnya. Menganyamnya harus sama rata, apabila vertikal 8 maka horizontal 8 juga. Untuk memudahkan kita membuat sudutnya, kita lakukan dengan cara menekuk tali ke atas. Kemudian anyam tali untuk bagian sisinya dengan cara melingkarkan tali ke anyaman dasar. Lakukan sampai atas atau seperlunya. Sisa tali yang tidak terpakai bisa kita masukkan ke dalam anyaman tali. Kemudian sisa tali yang sudah dimasukkan ke dalam anyaman bisa kita gunting biar rapi. Keranjang pun sudah jadi. Kerajinan anyaman dari bambu dan tali strapping ini perlu dijaga dan dilestarikan. Karena memiliki nilai budaya yang tinggi apabila diajarkan dan dikelola dengan baik.